Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Ibrahim dengan NIM 304 dari program studi informatika dari kelas G. Di sini, pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tentang capaian pembelajaran lulusan atau bisa disebut juga sebagai CPL. Materi ini sangat penting karena CPL merupakan dasar dari arah pendidikan kita sebagai mahasiswa, termasuk bagaimana kurikulum disusun hingga bagaimana kita nantinya siap menghadapi dunia kerja. Nah, untuk materi yang pertama yaitu pengertian dari CPL itu sendiri. Capaian pembelajaran lulusan CPL merupakan rumusan kemampuan yang mencakup tiga ranah utama, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan suatu program studi. Kemampuan ini diperoleh melalui proses pembelajaran yang berlangsung selama masa studi dan mencerminkan hasil akhir dari keseluruhan proses pendidikan. CPL menjadi bentuk konkret dari tujuan pendidikan tinggi, serta harus disusun berdasarkan acuan nasional, yakni Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI). Secara umum, CPL terdiri atas tiga komponen penting. Komponen pertama adalah sikap dan tata nilai yang mencakup etika, integritas, tanggung jawab, serta penghargaan terhadap nilai-nilai luhur. Komponen kedua adalah pengetahuan yang mencakup penguasaan terhadap teori, prinsip, konsep, dan metode keilmuan sesuai dengan bidang studi. Komponen ketiga adalah keterampilan yang terbagi menjadi keterampilan umum dan keterampilan khusus. Keterampilan umum meliputi kemampuan berpikir logis, analitis, kemampuan komunikasi, dan kerjasama. Sementara itu, keterampilan khusus merujuk pada kemampuan teknis atau profesional yang sesuai dengan bidang keahlian masing-masing program studi. Terdapat tujuan dari CPL itu sendiri. Yang pertama, menjadi dasar dalam penyusunan kurikulum program studi agar seluruh proses pembelajaran mengarah pada kompetensi yang diharapkan. Kemudian yang kedua, menjamin kualitas dan relevansi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja dan masyarakat. Yang ketiga, CPL berfungsi sebagai tolak ukur dalam melakukan evaluasi terhadap hasil belajar mahasiswa. Dan yang terakhir, CPL memastikan ketercapaian kompetensi lulusan sesuai dengan jenjang pendidikan yang ditempuh. Kemudian ada juga fungsi capaian pembelajaran lulusan atau bisa disebut juga CPL. Yang pertama, dasar pengembangan kurikulum. CPL menjadi acuan utama dalam merancang struktur kurikulum, menentukan mata kuliah, serta menetapkan metode dan strategi pembelajaran agar sesuai dengan profil lulusan yang diharapkan. Kemudian yang kedua, menjamin relevansi lulusan dengan dunia kerja. CPL membantu memastikan bahwa kompetensi lulusan sesuai dengan kebutuhan industri, masyarakat, dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Kemudian yang ketiga, standar evaluasi pembelajaran. CPL digunakan sebagai tolak ukur dalam menilai ketercapaian hasil belajar mahasiswa, baik dalam bentuk penilaian formatif maupun sumatif. Yang keempat, acuan penjaminan mutu akademik. CPL menjadi bagian dari sistem penjaminan mutu internal dan eksternal perguruan tinggi, serta menjadi indikator dalam proses akreditasi program studi. Yang kelima atau yang terakhir, peningkatan daya saing lulusan. Dengan CPL yang terukur dan relevan, lulusan memiliki kompetensi yang dapat diakui di tingkat nasional maupun internasional sehingga meningkatkan daya saing di pasar kerja. Ada juga contoh capaian pembelajaran lulusan. 1. Sikap dan tata nilai. Lulusan mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab, jujur, beretika, dan menjunjung tinggi nilai moral serta keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang kedua, pengetahuan. Lulusan menguasai teori konsep dan prinsip dasar keilmuan sesuai bidang studi, serta mampu mengikuti perkembangan ilmu, pengetahuan teknologi, dan seni IMTEX. Yang ketiga, keterampilan umum. Lulusan mampu berpikir kritis, komunikatif, bekerja sama dengan tim, dan memanfaatkan teknologi informasi dalam menyelesaikan masalah. Kemudian yang empat, keterampilan khusus.
Lulusan mampu merancang, mengembangkan, dan menguji sistem perangkat lunak berbasis teknologi informasi sesuai kebutuhan pengguna dengan memperhatikan aspek fungsionalitas, keamanan, dan etika profesi. Untuk contoh tersebut sesuai dengan prodi informatika. Kemudian hubungan CPL dengan kurikulum. Hubungan CPL dan kurikulum. Capaian pembelajaran lulusan CPL memiliki peran strategis dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum pendidikan tinggi. Kurikulum dirancang untuk menjamin bahwa seluruh proses pembelajaran mendukung ketercapaian CPL secara menyeluruh. Beberapa bentuk hubungan CPL dengan kurikulum antara lain: 1. Dasar penyusunan kurikulum. 2. Setiap mata kuliah, kegiatan kurikulum, magang, dan tugas akhir harus mengacu pada pencapaian CPL. Ketiga, penjabaran ke dalam capaian pembelajaran mata kuliah. Yang keempat, CPL dijabarkan secara rinci dalam CPMK atau disebut juga capaian pembelajaran mata kuliah yang terukur dan sesuai dengan bobot SKS masing-masing mata kuliah. Yang kelima, pemetaan CPL ke dalam kurikulum. Yang keenam, prodi menyusun matriks yang menunjukkan keterkaitan antara CPL dengan setiap mata kuliah untuk memastikan ketercapaian seluruh komponen. Yang ketujuh, evaluasi dan penjaminan mutu. 8. Kurikulum harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa seluruh CPL benar-benar tercapai melalui proses pembelajaran. Pemetaan CPL ke mata kuliah. Pemetaan capaian pembelajaran lulusan ke mata kuliah merupakan proses penting dalam penyusunan kurikulum yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh CPL dapat dicapai melalui kegiatan pembelajaran yang terstruktur dan terencana. Setiap mata kuliah dalam kurikulum harus memiliki kontribusi nyata terhadap pencapaian satu atau lebih CPL, baik secara langsung maupun tidak langsung. Langkah pertama dalam pemetaan ini adalah mengidentifikasi CPL yang telah ditetapkan oleh program studi. Selanjutnya, setiap mata kuliah harus dirumuskan capaian pembelajaran mata kuliah CPMK yang mendukung pencapaian CPL tersebut. Setelah itu dilakukan proses pemetaan dengan menyusun matriks yang menunjukkan keterkaitan antara CPL dan CPMK. Dalam matriks tersebut ditunjukkan mata kuliah mana yang berkontribusi terhadap pencapaian CPL tertentu sehingga kurikulum dapat dipastikan berjalan sesuai arah yang diinginkan. Pemetaan ini tidak hanya berfungsi sebagai alat perencanaan, tetapi juga sebagai dasar dalam evaluasi dan penjaminan mutu pendidikan. Dengan adanya pemetaan yang baik, program studi dapat mengukur seberapa besar kontribusi masing-masing mata kuliah dalam membentuk kompetensi lulusan sekaligus mengetahui area yang perlu diperkuat. Oleh karena itu, pemetaan CPL ke mata kuliah merupakan bagian integral dalam siklus pengembangan dan penyempurnaan kurikulum secara berkelanjutan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya Maulana Ibrahim dengan NIM 304, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.